Kasus dugaan penipuan robot trading kembali menyeret sejumlah publik figur. Kali ini sebanyak 230 korban dengan kerugian mencapai 28 miliar rupiah melaporkan 5 publik figur ke Barreskrim. Selebritas ini diduga turut mempromosikan robot trading Net89 sehingga menarik para korban untuk berinvestasi. Lantas benarkah masyarakat mudah tergiur dengan penawaran investasi bodong karena hanya mengedepankan untung semata, namun abai akan resikonya? Sudah bersama kami pengamat Security Finansial Vaksinkom, Alphonse Tanuwijaya. Pak Alphonse, selamat sore. Selamat sore, Vira. Oke, menarik membahas mengenai Net89, tapi sebelumnya kita lihat dulu pernyataan dari Pak Tonggam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi terkait kasus ini. Kita akan lihat bersama. Baik, Pak Alphonse, ini pernyataan dari Pak Tonggam, Satgas Waspada Investasi telah beberapa kali melakukan pemanggilan kepada Net89 agar melakukan kegiatan usaha sesuai perizinan yang dimiliki. Izinnya penjualan e-book, namun diduga melakukan penawaran investasi dengan modus robot trading. Sekarang saya ke Anda, Pak Alphonse. Ini bukan pertama kalinya terjadi penipuan seperti ini, tapi kemudian kenapa kasus serupa berkedok robot trading ini kembali berulang? Pandangan Anda seperti apa? Kemungkinan besar karena memang pembagian hasil yang dijanjikan dipenuhi. Jadi kalau melihat dari kasus robot trading ini, kita amati mereka menjanjikan pembagian hasil dan pembagian hasil itu dipenuhi dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk ukuran skema Ponzi ini cukup panjang ya. Jadi menurut pengamatan kami lebih dari 24 bulan. Jadi tidak heran kalau orang yang awalnya skeptis pun, wah ini mana ada orang bisnis tiap bulan memberikan penghasilan yang pasti, tetapi sesudah dilihat temannya terima penghasilannya terus-menerus berbulan-bulan. Kalau menurut pengamatan kami ini lebih daripada 12 bulan mencapai 24 bulan sebelum ditutup. Nah, orang dalam waktu 6 bulan manusia pikirannya pendek akan berpikir, wah siapa tahu ini benar ya, wah temanku udah untung banyak, kenapa aku nggak ikut. Jadi kemungkinan besar karena seperti itu, manusia memang pikirannya pendek dan tidak belajar dari pengalaman, dan memang logika kita juga kadang tertutup oleh keinginan mendapatkan keuntungan. Ya. Siapa yang tidak mau dengan taruh uang aja tiap bulan dapat 10%, duduk aja manis, akan kalau perlu semua harta benda dijual. Kira-kira itu penyebabnya, Elvira. Oke, apa kemudian faktor lainnya misalnya karena ada melibatkan sejumlah orang, meskipun kita tahu ya ada bantahan dari beberapa artis yang terseret dalam kasus ini. Apakah bumbu-bumbu ini kemudian yang menimbulkan kepercayaan juga? Selain tadi memang keuntungannya bisa didapatkan dalam rentang waktu 24 bulan seperti Pak Alphonse katakan. Jadi di sini memang kita lihat kepiawaian dari robot trading atau platform-platform yang serupa. Mereka memang pintar memanfaatkan publik figur. Jadi kasihan juga kalau memang ada publik figur yang tanpa sadar bahwa mereka dianggap mengendorse kegiatan robot trading ini. Nah, padahal mereka katakan dalam prakteknya kemudian dianggap terlibat atau menikmati uang dari hasil kegiatan yang tidak terpuji ini. Ya memang ya begitulah. Jadi memang itu kepintaran dari founder dan pengelola robot trading ini yang memanfaatkan publik figur. Jadi masyarakat memang sudah diiming-imingi dengan, oh ini penghasilannya sudah pasti udah lebih dari setahun masih tetap jalan, ada izin daripada Departemen Perdagangan, padahal harusnya kan dari Bapepti kan. Lalu ada lagi publik figur yang secara tidak langsung melakukan endorse, maka makin yakinlah mereka. Jadi sehingga masyarakat menjadi korban ya. Oke, berbicara mengenai literasi sambil kita juga menayangkan bantahan dari Atta Halilintar yang mengatakan bahwa tidak terlibat dalam kasus ini, hanya terlibat dalam menjual bandana begitu ya, lelang, sehingga tidak ingin dikait-kaitkan dengan kasus ini. Mungkin produser bisa menampilkan pernyataan dari Atta Halilintar. Tapi pertanyaannya kemudian apakah memang literasi masyarakat kita yang kurang atau literasi para public figure atau artis siapapun itu yang di-endorse kemudian ikut begitu ya serta dalam bisnis ini, atau memang secara regulasi dan sosialisasi memang kurang sehingga masyarakat kita sangat gampang untuk tergiur dengan praktek-praktek seperti ini, Pak Alphonse?
di sini kalau saya lihat ini adalah kejelian daripada robot trading ini mengakali, tanda kutip ya, mengakali peraturan. Artinya Jadi mereka menampilkan modusnya dirinya seolah-olah mereka ini sah. Mereka pakai izin dari Departemen Perdagangan. Padahal kalau untuk forex kan harus dari Bapepti gitu. Lalu izin Departemen Perdagangan ini dibuat sedemikian rupa dan mereka mengakunya tidak melakukan trading, hanya menjual program robot. Padahal dalam kenyataannya sebenarnya itu dalam kenyataannya pun bukan merupakan robot trading yang sebenarnya. Jadi kasihan. Ini secara nggak langsung robot trading namanya jadi jelek. Robot trading yang benar itu di dalam forex itu ada dan tidak buruk. Tetapi memang tidak ada robot trading yang bisa menjamin penghasilan pasti tiap bulan. Nggak mungkin. Di dunia ini tidak ada robot trading seperti itu. Nah yang ada itu apa? Yang ada adalah skema Ponzi berkedok robot trading. Itu yang perlu diluruskan. Sehingga tidak kasihan juga orang yang bermain di forex pakai robot trading, lalu masyarakat kesannya, oh kalau robot trading ini penipu gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang perlu ditegaskan. Ini sebenarnya adalah skema Ponzi yang kebetulan pakai temanya robot trading. Dia nanti bisa pakai tema yang lain gitu. Jadi mungkin kesannya kalau robot itu kan keren, canggih, dan susah untuk diikuti. Oh kamu nurut aja gitu, yang penting dapat duit. Kira-kira seperti itu trik yang digunakan. Oke, tadi saya mengutip Pak Alphonse mengatakan sangat sayang sekali ada sejumlah public figure, artis yang kemudian dimanfaatkan begitu ya dalam kasus seperti ini. Tapi menurut Anda apakah memang public figure itu memiliki tanggung jawab karena memang memiliki nama, memiliki mungkin fans sehingga ketika harus pilih endorsan tanda kutip ya, walaupun kita nanti menunggu bagaimana pengusutan selanjutnya. Ada tanggung jawab terhadap publik di sana. Sehingga memang literasinya memang harus dikuatkan. Tidak bisa ikut saja jika bayarannya menggiurkan. Pak Alphonse melihatnya bagaimana? Secara umum memang public figure ini bertanggung jawab lah. Dia istilahnya kayak Uncle Ben bilang ya, di dalam power yang besar ada tanggung jawab yang besar. Jadi mungkin public figure juga perlu menyadari bahwa walaupun kamu tidak terlibat langsung, tetapi orang-orang yang mengikuti kamu akan mudah percaya apa yang kamu lakukan gitu. Jadi mungkin saya harap ini menjadi pengalaman yang berharga bagi public figure yang terlibat, ya kan, untuk belajar untuk kemudian harinya jangan terlalu mudah percaya. Kalau tidak yakin, yang penting jangan melakukan endorse. Nah, cuman kalau ada juga yang saya lihat public figure yang harusnya cukup mengerti, dia mengerti soal keuangan atau apa, tapi malah terlibat dan malah mengikuti aktivitas ini, nah mungkin itu jadi pertanyaan. Jadi saya harapkan janganlah kita terbutakan oleh keuntungan di depan mata. Walaupun jujur saja, dalam posisi 2 tahun yang lalu ketika ini berjalan, memang sangat menggiurkan. Masyarakat sangat susah menolak kenyataan bahwa ini adalah skema Ponzi. Malah terjadi terbelah antara 50-50. Ada yang percaya ini Ponzi, ada yang bilang ini bukan Ponzi. Sampai akhirnya dihentikan oleh pemerintah Bapepti. Nah di sini saya harapkan Bapepti ini atau pemerintah yang berkaitan OJK dan badan yang terkait harus bergerak cepat gitu. Jangan menunggu sampai COVID. Ini kan jalannya udah lama, lebih dari setahun gitu. Bahkan mereka sempat dalam beberapa kesempatan malah mengklaim bahwa dia yang benar gitu loh. Sehingga masyarakat bingung. Di sini sebenarnya peran pemerintah sangat penting ya untuk cepat menentukan bahwa ini nggak benar, ini harus dihentikan. Nah, saya bersyukur bahwa ini dihentikan kalau kami ya. Pak Alphonse tadi sempat terputus audio Anda, sempat hilang di bagian belakang. Tapi intinya kita berharap ada regulasi yang kemudian benar-benar ditegakkan, pengawasan yang cukup maksimal dari sisi pemerintah. Menurut Anda apakah memang secara regulasi sudah cukup mumpuni? Atau memang ada celah-celah yang ini yang kemudian menjadi jalan para penipu ini untuk menarik keuntungan? Kalau dari sisi regulasi sudah katakan cukup lah. Cuman perlu disadari bahwa hal ini akan terjadi lagi. Ini yang perlu kita sadari. Bahwa skema Ponzi ini pasti akan terjadi lagi di masa depan dalam bentuk yang lain. Jadi pelaku-pelaku skema Ponzi ini akan berusaha mencari teknik dan metode-metode lain untuk melakukan pengumpulan dana ke masyarakat. Bahwa intinya masyarakat akan dikelabui dengan bagi hasil yang besar sehingga tertutup matanya. Lalu
mereka menyetorkan uangnya dalam kenyataannya skema Ponzi. Nah di sini saya lihat sih yang paling penting adalah dari regulator ya, terutama OJK, dari Bapepti, mereka yang harus bergerak cepat dan lalu berkoordinasi dengan kepolisian. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, terakhir Pak Alphonse, bantu kami masyarakat untuk mengenali mana investasi yang benar-benar baik, begitu Anda mengatakan robot trading sebenarnya baik, mana yang kemudian mengarah ke arah penipuan. Bagaimana untuk langkah awal masyarakat mengenali praktek-praktek seperti ini? Untuk melakukan trading saja, yang terdaftar di Bapepti saja, itu tidak ada yang berani memberikan jaminan penghasilan pasti. Jadi sangat tidak logis bisnis apapun yang berani memberikan penghasilan pasti. Jadi itu yang perlu Anda pikirkan. Kalau sekali ada satu usaha memberikan jaminan penghasilan pasti, hampir dapat dipastikan 99% itu bohong. Jadi jangan Anda percaya. Apalagi nanti sekarang di beberapa tahun ke depan ini akan susah ya. Masyarakat juga akan makin sulit dalam keuangannya. Dan banyak orang yang akan menjual mimpi itu dalam berbagai macam cara. Jadi masyarakat perlu menyadari bahwa tidak ada bisnis atau usaha apapun yang memberikan hasil pasti tanpa resiko rugi. Jadi itu yang perlu disadari. Baik, lebih hati-hati, lebih waspada, artinya ketika Anda berinvestasi, Anda juga harus jeli melihat mana yang sebaiknya Anda pilih. Terima kasih pengamat Security Finansial Vaksinkom, Alphonse Tanuwijaya. Selamat sore Pak Alphonse. Selamat sore.